Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau batu karang buat kami yang teguh. Engkau adalah kota benteng kami, yang membuat kami aman dari segala serangan musuh. Berkali-kali kami menghadapi badai, tapi ada tangan Tuhan yang menghentikan badai dan memberikan damai sejahtera di hati kami. Karena itu kami begitu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena Engkau sungguh Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau ya Kristus. Karena itu Bapa, kami senang ada di hadirat-Mu. Kami senang memuji menyembah Tuhan karena kami tahu Tuhan bertahta dan setiap pujian umat-Nya. Dan ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami tahu Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Bapa, kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu seperti rusa yang merindukan air. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami sadar manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Karena itu Bapa, kuatkan kami oleh firman-Mu. Tegur kami sesuai firman-Mu. Nasihati kami, arahkan kami, supaya kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Berbicaralah Tuhan buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi-pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihi kita, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi, sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari, di mana setiap saudara diharapkan bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku, di mana saudara ikut menyembah Tuhan, naikkan doa, menggali firman, bahkan ada kalanya kita mendeklarasikan sesuatu, mencatat sesuatu, dan kalau ada pokok-pokok doa silakan disampaikan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, kalau ada kesaksian-kesaksian silakan dibagikan, sehingga kita semua makin bertumbuh dalam terang anugerah Tuhan. Saya menyebut program ini juga sel grup udara, artinya meskipun tidak berkumpul pada satu lokasi yang sama, tapi kita semua punya visi yang sama, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mendorong untuk kita semakin dewasa dalam terang Tuhan. Haleluya. Dan kepada jemaat sekalian, tidak putus-putusnya saya mengingatkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa beriman, jangan lupa bersemangat, jangan lupa berbuat baik pada setiap orang, dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Karena jika Allah di pihak kita, tidak dapat melawan kita. Haleluya. Wow. Saudaraku, hari ini saya tidak sendiri, karena hari ini saya ditemani oleh putra bungsu saya yang gagah sekali hari ini pakai baju putih. Haleluya, puji Tuhan. Gravens Gilbert Lumoino. Haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kenapa baju kebesaran? Iya, karena dulu belinya pas masih gemuk, tapi ternyata pas sudah kurus udah seperti daster sekarang. Jadi setahun terakhir ini udah turun berapa kilo? Dari 90 kilo sekarang udah 71. Wih, sebentar lagi papa nyusul. Amin. Mantap. Haleluya. Gravens apa kabar? Baik, Dad. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Hari ini bagaimana? Luar biasa, Dad. Nah, Ada pesan? ada pertanyaan dari Bapak Edi Haryono. Shalom Pastor Gilbert. Mohon tanya, saya dulu masih belum menikah udah dibaptis. Waktu masih ada orang tuaku. Agamaku Kristen dari orang tua. Namun setelah nikah dengan sesama iman, ekonomiku jatuh. Lalu aku ketemu dengan teman dapat bantuan modal, tapi aku harus menjual imanku. Akhirnya aku jadi seorang mualaf, menjadi muslim dan taat akan ajarannya. Namun hatiku bergejolak, tidak ada damai. Singkat cerita, aku diajak istri untuk ke acara KKR. Di situ khotbah hambanya tentang jaminan keselamatan hanya pada Yesus. Yang lainnya tidak ada yang menjadi penjamin keselamatan kita. Lalu saya dengan istri ke gereja lagi sampai detik ini saya aktif ibadah di GUP Lumajang. Namun hatiku masih gelisah. Saya takutnya tidak diakui sebagai anaknya oleh Tuhan Yesus. Karena saya belum dibaptis lagi. Pertanyaan saya adalah, apa diizinkan saya untuk dibaptis ulang lagi? Mohon jawabannya Pastor, karena di GUP ini pas ada kegiatan baptisan. Nama saya Dijang, istriku Marta. Kalau istriku tidak ada masalah, terima kasih GBU.
First of all, Pak Dijan dan Ibu Marta, welcome home. Jadi puji Tuhan, itulah kehidupan, ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi yang paling indah bukan berapa kali orang benar itu jatuh, tapi berapa kali kita bangkit kembali dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Jadi Bapak telah mengambil keputusan yang tepat, balik pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Yesus mengasihi Bapak, darahnya sudah tertumpah. Dan Yesus satu-satunya jalan selamat. Jadi Bapak sudah mengambil keputusan yang terbaik. Dan buat saudara-saudara yang masih bimbang, selalu saya bilang kembali kepada Kristus adalah jalan yang terbaik. Karena Kristus menjanjikan sorga, Kristus menjanjikan Roh Kudus, dan Kristus menjanjikan pasukan malaikat yang mengawal menjaga kita. Sehingga 1.000 boleh rebah di sekitar kita, 10.000 boleh rebah di sekitar kita, itu tidak akan menimpa kita. Betul, Yesus tidak janjikan hidup tanpa masalah, tapi Yesus selalu janjikan ada jalan keluar di balik masalah kita. Pertanyaan Pak Dijan dan Ibu Marta, bolehkah saya dibaptis kembali? Maka bukan bolehkah saya dibaptis kembali, saya harus dibaptis. Saya tidak pakai istilah baptis kembali, kenapa? Karena Bapak sudah meninggalkan Tuhan. Jadi sama seperti kalau kita punya paspor Indonesia, lalu kita lepas paspor Indonesia, lalu kita ambil paspor Amerika. Ketika kita mau ambil paspor Indonesia lagi, kita harus disumpah lagi. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan Tuhan. Kita sudah menyangkali baptisan kita yang pertama. Jadi baptisan pertama Bapak sudah Bapak sangkali. Jadi Bapak bukan dibaptis ulang, tapi Bapak perlu dibaptis. Kenapa perlu dibaptis? Karena baptisan yang pertama sudah Bapak cancel. Jadi bukan diulang baptisannya, karena itu baptisan sudah nggak laku istilahnya. Udah Bapak buang, dan sekarang Bapak harus kembali mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat, dan mudah-mudahan dalam masa pembaptisan GUP Lumajang ini, Bapak dan Ibu menjadi bagian di dalamnya. Haleluya. Wow. Haleluya. Dan kalau ada kesaksian yang kira-kira atau pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sama, kira-kira itulah jawabannya. Cepat kembali kepada Tuhan, sebab Yesus menerima kita padanya. Dan buat setiap saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, saudara harus dibaptis. Untuk apa? Mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kan saya udah pernah dibaptis, tapi sudah sangkali dengan pengakuan iman saudara waktu meninggalkan Kristus. Ya, jelas. Haleluya. Ya, dan selanjutnya dari Firman Kristio, ada Firman kesaksian. Shalom, semangat pagi Pastor Gilbert. Saya merasa diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Beberapa bulan lalu saya mengidap vertigo yang sangat berat karena kami sangat beriman kepada Tuhan. Bersama doa pagi dengan Pastor di Semanggi, kami mengikuti apa yang Pastor perintahkan, yaitu lakukan dengan iman percaya. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan nyatakan sembuh total. Terima kasih Pastor. Semangat terus Pastor, kami support doa dari Bandung. Weh, Bandung, terima kasih buat doanya. Dan terima kasih buat kesaksiannya. Dan selalu saya katakan, kesaksian saudara sangat berarti. Bayangkan, dia vertigo sangat parah, tapi dengan iman dia tumpangkan tangan pada bagian yang sakit setiap pagi, dan kuasa Tuhan menyembuhkan. Buat saudara-saudara yang belum sembuh, tetap beriman. Buat saudara-saudara yang sementara sakit, mulai imani. Kalau rekan kita dari Bandung yang dapat disembuhkan, saudara juga bisa. Oh, haleluya. Saya tetap percaya oleh birur-birur Yesus. Kamu yang percaya sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Grevens, kalau masih ada yang punya pertanyaan dan masih ada yang punya kesaksian apa yang harus dibuat? Bisa langsung saja diketik dan dikirim di kolom komentar. Jadi jangan di live chat, karena di live chat bisa hilang, tapi di kolom komentar. Dan juga harus subscribe. Jangan lupa subscribe buat yang belum, like buat yang belum, dan di-share ke semua sosmed, dan juga dibunyikan lonceng bel. Meskipun kita sudah 1 juta jemaat. Yes. Tapi sekali lagi saya mau bilang, kita mau menuju 10 juta. Amin. Bisa bersama Yesus, pasti bisa. Seperti saya bilang, ini bukan Facebook saya, ini bukan YouTube channel saya, ini adalah channel Facebook saudara, YouTube channel saudara. Saya dan Grevens, kita hanya pelayan-pelayan Tuhan yang melayani saudara, dan kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena saudara adalah jemaat-jemaat yang disayang Tuhan, dan kami adalah hamba-hamba yang diperintahkan Tuhan untuk melayani saudara. Dan buat kita adalah sebuah kebanggaan setiap hari Senin sampai Sabtu dapat melayani saudara, dan hari Minggu ibadah pagi kita melayani sampai malam saudara-saudara bersama-sama dengan saudara sekalian. Dan saya berdoa supaya channel ini menguatkan iman saudara, menuntun saudara pada pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Haleluya. Grevens, hari ini kita masuk pada pembahasan
Matius 26, ini kita udah masuk pada bagian-bagian terakhir dari Injil Matius. Kita sudah Matius 26 ayat 1 sampai 5. Kalau Dad boleh memberi judul, maka judul yang Dad bagikan dalam Matius 26 ayat 1 sampai 5 ini adalah penyalipan Yesus. Nah, kita udah masa-masa di Injil Matius bagian-bagian terakhir nih, masa-masa penting nih. Penyalipan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, sampai perintah Yesus untuk mengabarkan Injil. Jadi di bawah judul perikop, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Nah, Matius 26 ayat 1 sampai 5, Grevens. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, ini menarik saudara-saudara. Di satu sisi, Jesus knows what's going to happen. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tapi di sisi yang lain ada persepakatan jahat. Bukan dari penjahat-penjahat. Tapi yang menarik, Grevens di sini, dari imam-imam dan persepakatannya di rumah imam besar Kayafas. Jadi yang menakutkan di sini, kadangkala yang mengecewakan orang, menyakitkan orang, kadangkala bukan penjahat, tapi justru imam-imam atau orang-orang rohani. Dan kalau kita mau jujur, hal yang paling menyakitkan di sini, kalau orang merasa disakiti oleh orang gereja, bagaimana menurut Grevens? Betul, dan itu banyak yang mungkin mengalami. Mungkin ada di sini yang sedang menyaksikan semangat pagi ini dan merasa, kayaknya itu saya udah lama gak datang ke gereja, bukan karena gerejanya gak bagus, tetapi karena orang-orangnya yang bikin males. Saudara, bukan datang karena orang kan? Orang-orang boleh bikin malas, tapi Alkitab bilang, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang udah lama gak ke gereja, karena merasa orang gereja munafik, orang gereja menyebalkan, bangkit, kembali ke gereja, pandang Yesus, jangan peduli dengan siapapun, karena kita datang bukan untuk manusia, tapi datang untuk Yesus. Wih, haleluya. Nah, jadi begini, dalam pendahuluan saya tekankan, hal yang paling membanggakan dalam iman Kristen adalah penyalipan. Jadi justru kenapa Kristen berbeda dengan agama yang lain, karena ada yang disalib. Yohanes berkata, lihatlah anak manusia yang menanggung dosa isi dunia. Dan dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus menjadi kutuk. Dalam Galatia dikatakan supaya kepada kita sampai berkat-berkat Abraham. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kebanggaan hidup Kristen bukan berkat, bukan mujizat, bukan jawaban doa, bukan penyertaan malaikat, tetapi yang membanggakan dalam hidup Kristen kita bahwa Yesus disalib. Karena dengan dia disalib, dosa kita diampuni. Dengan dia disalib, maka keselamatan buat kita pasti. Dengan dia disalib, kita dijadikan warga kerajaan sorga. Karena dia disalib menggantikan posisi kita. Berarti sekali lagi saya mau ingatkan. Kenapa orang Kristen pakai kalung salib? Kenapa di rumahnya orang Kristen ada kalung salib? Jawaban saya sederhana. Karena itulah kebanggaan kita. Salib adalah kebanggaan kita. Maka selalu saya bilang, the shape of the Christianity is cross. Bentuk dari kekristenan adalah salib. Tapi kita harus sadari, yang paling menjadi serangan terhadap iman Kristen justru adalah penyalipan. Orang bilang aneh, masa Tuhannya orang Kristen disalib? Orang Kristen disalibnya ada jin nanti, disalibnya begini, salib selalu menjadi bahan hinaan dan cemoohan banyak orang. Tapi saya mau bilang pada setiap orang yang mencemooh salib, bahwa justru karena salib manusia diselamatkan, justru karena salib kita punya kepastian sorga, justru karena salib kita tahu bahwa hidup kita berharga, justru karena salib kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara yang mau menghina salib, mau mencemooh salib, kita tidak peduli, kita tetap pegang salib. Karena di salib itu ada kepastian. Haleluya. Grevens, salib adalah kepastian buat kita. Salib adalah kebanggaan buat kita. Bagaimana menurut Grevens? Betul, karena seringkali orang Kristen suka diketawain orang. Kita tuh suka diketawain, mana ada Tuhan yang mati. Tetapi yang sangat membanggakan adalah Tuhan yang begitu baik. Ia mati untuk kita, Ia bangkit untuk kita. Dan setiap hari kita bersyukur karena kita mendapat anugerah begitu baik Tuhan di dalam hidup kita. Karena
orang kenapa berkata bahwa Tuhan itu mati? Karena konsepnya orang mati itu karena dicabut oleh malaikat. Iya. Tuhan kan nggak mungkin dicabut, tapi lupa. Kristus mati bukan karena dicabut oleh malaikat, tapi dia menyerahkan nyawanya. Yes. Wah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, makanya kalau nggak jelas jangan nyerang. Jadi ketahuan gobloknya, saudara. Karena banyak orang gitu, oh Tuhan orang Kristen mati. Masa Tuhan kok mati? Karena lu nggak ngerti, jangan ngomong kosong. Bener deh, orang tuh kalau nggak jelas, terus nyerang sana nyerang sini, kelihatan gobloknya saudara-saudara. Karena Yesus tidak mati dicabut oleh malaikat, tapi Yesus mati menyerahkan nyawanya. Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Karena tidak ada yang bisa mencabutnya. Dia pemilik hidup, dia serahkan. Tapi kenapa dia mesti mati? Untuk menggantikan posisi kita. Kenapa dia mesti mati? Karena dia harus turun dalam kerajaan maut, mengambil kunci dari iblis yang telah menguasai dunia ini, sehingga dia dapat berkata, segala kuasa di bumi di sorga telah Bapa berikan kepadaku. Oh, haleluya. Jadi adapun yang perlu kita pahami tentang penyaliban Kristus, Grevens, minimal ada 3. Yang pertama, penyaliban Yesus bukanlah rencana yang mengejutkan Yesus. Jadi Yesus tidak tiba-tiba, saya mesti disalib. Aduh, nggak mau. Simple aja. Dari pertama dia udah bilang, anak manusia akan disalibkan. Dia udah jelaskan pada Petrus. Petrus sampai tarik dia keluar dan berkata, Guru, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu. Yesus tahu untuk apa dia datang. Untuk mati, mencurahkan darahnya buat kita manusia. Bagaimana menurut Grevens? Ini sesuatu yang kalau kita benar pikir baik-baik, ini sesuatu yang sangat mengharukan. Bayangin kalau kita yang tahu nih, wah besok kita mau disalib. Kira-kira kita akan bereaksi bagaimana gitu. Saya yakin mungkin 80-90% mungkin yang nonton Semanggi ini, mungkin dia akan kabur atau dia akan depresi berat kalau dia tahu. Depresi berat. Sementara Yesus, dia turun dari sorga, dia tahu untuk mati. Ya. Luar biasa, saudara-saudara. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Kali itu Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang sudah meninggalkan Kristus cepat balik. Karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Haleluya. Yang kedua, Van. Jadi ingat ya, Van ya. Penyaliban Yesus bukanlah rencana yang mengejutkan buat Yesus. Dia tahu untuk apa dia datang ke dunia. Yang kedua, Yesus telah siap dengan penyalibannya. Jadi Yesus bukan masih ragu, aduh gimana ya. Dia angkat cawan. Dia bilang kalau boleh cawan lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kesiapan Yesus artinya bahwa dia bisa memberi kepastian buat kita. Saudaraku, salib buat kita bukan hanya 2 palang kayu, tetapi salib buat kita adalah kepastian. Kepastian dosa kita diampuni, kepastian penyakit kita disembuhkan, kepastian kita menjadi warga kerajaan sorga, dan kepastian hari depan kita penuh kemuliaan. Haleluya. Dan yang ketiga, bicara tentang penyaliban Yesus, adapun yang terjadi di belakang kita, Yesus mengetahuinya dan dapat memberitahukannya kepada kita. Jadi Yesus tahu apa yang ada di belakang kita. Yesus tahu apa yang ada kita hadapi. Dan Yesus tahu apa yang ada di depan kita. Itu sebabnya salib menyelesaikan segala sesuatunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tahu masa lalu kita. Dia tahu kegagalan kita. Dia tahu ketidakmampuan kita. Dan dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jangan hidup dengan masa lalu. Move on. Jangan hidup dengan, aduh dulu saya pernah gagal, aduh dulu saya begini. Lalu jangan hidup dengan trauma-trauma yang gak penting. Kita gak bisa robah hari kemarin, saudara. Tetapi salib bisa memberi kepastian tentang hari depan kita. Hari depan kita secerah janji Allah. Menurut Grevens gimana ini? Amin. Salib tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa merubah apa yang ada di belakang kita. Tapi salib bisa menjamin apa yang ada di depan kita. Amin. Mulai pagi hari ini kalau masih ada sesuatu yang gak enak di hati kita, ada kegagalan kita masa lalu yang benar-benar menghantui kita setiap hari, kita serahkan pada Yesus. Karena Yesus, aku percaya Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Bukan hanya penyakit kita, tetapi juga sakit hati kita. Haleluya. Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit kita, sakit hati kita, stres kita, ketertekanan kita, beban berat kita. Dia yang menyelesaikannya. Haleluya. Sebagai penutup, jadi melalui penyaliban Yesus, Van, ada 4 berkat besar. Yang pertama, dosa kita dibereskan. Amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa membereskan dosa. Karena intinya bahwa orang bisa masuk surga kalau tidak ada dosa. Tapi kalau ada dosa, saudaraku, dosa menjadi pengganggu kita. Tetapi Alkitab berkata, walaupun dosa kita merah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju.
Alkitab berkata kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saudaraku, Alkitab bisa dipercaya. Jadi ingat, melalui penyalipan Yesus yang pertama dosa kita dibereskan. Dan yang kedua, melalui penyalipan Kristus kita tahu hidup kita berharga. Saudara-saudara yang sedang merasa, wah saya miskin. Saudara-saudara yang merasa gak ada orang peduli sama saya. Saudara-saudara yang merasa saya disakiti oleh semua orang. Saya dikecewakan oleh semua orang. Saya gak mau tahu apa pandangan orang tentang saudara. Tapi yang saya tahu hidupmu berharga. Hidupmu berharga. Bahkan Alkitab bilang buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dimatikannya. Sampai Tuhan menegakkan engkau menjadi terang buat bangsa-bangsa. Haleluya. Dan yang ketiga, jadi melalui penyalipan Kristus. Kenapa salib buat orang Kristen itu berharga? Yang pertama, karena dosa kita dibereskan. Hidup kita jadi berharga. Yang ketiga, masa depan kita terjamin. Alkitab berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Makanya Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Alkitab jelas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Saudaraku, mungkin kau sedang menghadapi tantangan, mungkin kau sedang menghadapi masalah, mungkin kau sedang galau dalam hidupmu. Pegang salib, pandang salib, berjalan bersama salib. Maka saya percaya, kita akan melihat hari depan kita terjamin. Dan yang keempat, yang terakhir, melalui penyalipan Kristus, kita menjadi warga sorga. Ravens, setiap orang bisa punya agama, tetapi salib memberikan kepastian buat kita warga sorga. Bahwa kita bukan orang dunia yang berjuang menuju sorga, tapi kita warga sorga yang ditempatkan di muka bumi dengan misi ilahi. Bagaimana menurut Ravens? Jadi kita tuh harus ingat, kita sebagai warga negara sorga, kita ingat satu hal, jangan malu-maluin sorga. Saudaraku, engkau adalah warga kerajaan sorga. Masa warga kerajaan sorga stres? Masa warga kerajaan sorga menghalalkan segala cara? Masa warga kerajaan sorga hidup dengan LGBT? Masa warga kerajaan sorga lari dengan obat-obat terlarang? Saya warga kerajaan sorga. Salib yang menjadi penghiburan dan kekuatan buat saya. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kita di sini ada untuk melayani saudara. Kita ada di sini juga untuk mendoakan saudara. Mungkin saudara berkata, yang Ravens bilang benar. Saya ini kan warga sorga. Saya kan udah ditebus oleh darah Yesus. Saya kan udah dibaptis. Saya kan udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya masih hidup dengan berzina. Saya masih hidup dengan kebohongan. Saya masih hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan saya malu-maluin sorga. Saya apa-apa ngambek. Saya apa-apa hidup dalam kepahitan. Saya apa-apa ngomongin orang. Saya apa-apa fitnah orang. Saya apa-apa penuh dengan emosi. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Saya harus belajar lewat hidup saya. Saya memuliakan Tuhan, memuliakan sorga. Orang bisa melihat perbuatan saya yang baik dan memuliakan Bapa saya di sorga. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, hari ini kami diingatkan. Kami warga sorga, kami jangan sampai malu-maluin sorga. Kami jangan sampai justru jadi batu sandungan. Jangan sampai kami justru merugikan dan mengecewakan orang. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sebagai warga sorga, biarlah kami menjalankan misi sorga. Itu membawa damai, membawa terang, menjadi saksi Tuhan, menghadirkan kemuliaan Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan kami sebagai warga sorga yang tetap memegang salib, mengandalkan salib dan memandang salib. Bahwa Kristus sudah tersalib karena mencintai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang kedua, izinkan saya berdoa buat setiap saudara yang mungkin hari ini sedang ragu-ragu dan bimbang dalam kehidupannya. Sementara penyalipan Kristus adalah peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Penyalipan Kristus tidak datang secara mengejutkan. Tapi dia memang datang untuk mati dan menyerahkan hidupnya buat kita. Sudah saatnya kita begitu termotivasi menyadari kalau Kristus datang untuk saya. Masakan saya tidak mau hidup buat Kristus? Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, Kristus datang bukan untuk cari pengikut. Kristus datang jelas untuk mencari kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami. Karena itu, masakan kami tidak mau berbuat apa-apa buat Tuhan. Kami banyak mengeluh, kami banyak bersungut, kami banyak hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi biarlah hari ini ketika kami menyadari Kristus datang untuk mati buat kami. Biarlah kami hidup buat Tuhan saja. Di dalam nama Yesus.
Kuatkan kami untuk hidup di dalam jalan terang kasih-Mu. Tidak lupa hamba berdoa buat yang berbeban berat, yang dalam pergumulan, yang sedang kecewa, yang sedang tertekan, yang sedang merasa kosong, yang sedang merasa kehilangan segala-galanya, yang sedang merasa tersakiti dan terlukai. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang bergumul untuk masalah rumah tangga, yang bergumul untuk masalah masa mudanya, yang bergumul untuk pasangan teman hidup, yang bergumul untuk keadaan ekonominya, untuk pekerjaan, untuk studinya. Mereka yang mau membangun usaha, mereka yang sedang bingung di persimpangan, mau mengambil keputusan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bela, Tuhan tolong. Mereka yang seringkali diserang oleh kuasa kegelapan. Mereka yang merasa hidupnya terbelenggu. Dalam nama Yesus bebaskan mereka dari segala belenggu kegelapan. Bahkan yang menuliskan masalahnya di live chat, di kolom komen. Mereka juga dikuatkan, mereka ditolong. Sehingga Tuhan bukan hanya baca tulisan mereka, tapi Tuhan tahu isi hati mereka dalam pergumulan di dalam nama Yesus. Mereka menerima kelegaan. Yang ketiga, izinkan saya berdoa buat saudara yang sakit. Karena saya percaya betul oleh bilur Yesus, kami yang percaya disembuhkan. Jangan lemah imanmu. Penyakit hanya sebuah nama, tapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya ketumbang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar. Segala gangguan migrain, segala gangguan vertigo, segala gangguan saraf, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, bahkan stroke. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kandungan yang mandul terbuka dalam nama Yesus. Rumah tangga yang menantikan anak dalam nama Yesus diberkati oleh kuasa Tuhan. Jantung, paru-paru, mah, lever, ginjal. Gangguan-gangguan tulang belakang. Gangguan-gangguan sakit pinggang. Gangguan pada sakit tangan, sakit kaki. Dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman mujizat. Terima kasih Bapa. Yesus Kristus kami tidak pernah berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kuasa-Mu dahsyat dan sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur Yesus kami sembuh. Katakan dengan iman oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapa. Bapa mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bapa, bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Tidak lupa kami berdoa. Indonesia yang sedang menghadapi proses peralihan kepemimpinan. Dari Bapak Presiden Jokowi menuju kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tuhan bekerja semuanya aman dalam sejahtera Tuhan. Dan jika Tuhan mengendaki, Tuhan lancarkan proses perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju ke IKN. Biar semuanya berjalan dengan damai sejahtera dan kasih-Mu. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para aparat dan para pemimpin di bangsa kami, jaga dengan kasih dan kuasa-Mu. Khususnya menjelang pilkada serentak ini Tuhan. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bertindak. Bahkan kalau ada kecurangan, ada kejahatan, Tuhan yang turut campur. Sehingga hanya yang terbaik boleh memimpin sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati di kota-kota tercinta kami di wilayah Indonesia ini. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Dan kalau Tuhan jumpai, ada kutuk, ada kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan yang bertindak, hancurkan dengan kuasa darah-Mu.
Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan tuntunan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera. Jaga Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Rancangan-rancangan kerusuhan, kekacauan, adu domba kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Berkat Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan biar nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman hari ini, kami disadarkan tentang penyalipan Kristus. Betapa kami bangga untuk salib. Kami hidup memberitakan salib, kami pegang salib. Dan kami setia terhadap salib Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Nggak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar kita berkata, bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Haleluya. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor rekening. Dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, pastikan lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat, inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan putra bungsu saya, Gravens Gilbert Lumoindong, yang hari ini semangat sekali. Mengingatkan buat saudara tetap maju. Sampai besok. Haleluya.